Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gozi selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tugas ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Susana Velia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil survei mengenai analisis deskriptif penggunaan layanan, sikap, perilaku, dan literasi keuangan digital pada mahasiswa kelas 1 PKD 4 semester 2. Dan survei ini melibatkan 26 responden. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pada slide ini ditampilkan profil responden. Dari 26 responden, sebanyak 22 orang atau 84,6% adalah perempuan, sedangkan 4 orang atau 15,4% lainnya adalah laki-laki. Selanjutnya, berdasarkan grafik penghasilan dan uang saku, mayoritas responden ini berada pada kisaran 500.000 sampai 199.000. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan mahasiswa dengan uang saku yang relatif terbatas. Selanjutnya, penggunaan layanan keuangan digital. Pada grafik pertama, terlihat bahwa mayoritas responden menggunakan bank konvensional, sementara sebagian lainnya juga sudah menggunakan bank digital. Kemudian, pada grafik e-wallet, Dana menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan, yaitu sebesar 53,8% dan disusul oleh GoPay dan Shopee. Artinya, layanan keuangan digital sudah cukup sering dimanfaatkan, terutama untuk kebutuhan transaksi sehari-hari. Selanjutnya, pada grafik digital banking terlihat beberapa aplikasi yang digunakan seperti SIBank, Livin by Mandiri, Bank Jago, dan Bank Mandiri. Sedangkan pada grafik investasi, 96,2% responden belum memiliki aplikasi investasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden itu lebih banyak memanfaatkan layanan digital untuk transaksi dibandingkan berinvestasi. Selanjutnya, pada slide ini terlihat bahwa seluruh responden tidak menggunakan pay later, sehingga frekuensi penggunaannya juga 100% menjawab tidak pernah. Sementara itu, Shopee menjadi marketplace yang paling banyak digunakan, yaitu sebesar 84,6%. Ini menunjukkan bahwa responden aktif berbelanja secara online, tetapi belum memanfaatkan fasilitas pay later. Selanjutnya, pada aspek sikap, skor tertinggi terdapat pada pernyataan bahwa menabung atau investasi lebih penting daripada mengikuti tren FOMO. Sementara itu, skor terendah terdapat pada kebiasaan membaca syarat dan ketentuan aplikasi vintage. Artinya, responden sudah memiliki sikap yang baik terhadap pengelolaan keuangan, tetapi masih perlu teliti sebelum menggunakan layanan keuangan digital. Selanjutnya, pada aspek perilaku, responden ini sudah cukup baik dalam mencatat atau melacak pengeluaran melalui aplikasi. Namun, kesadaran terhadap keamanan digital seperti penggunaan password yang kuat dan fitur verifikasi 2 langkah masih menjadi aspek yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, yaitu literasi keuangan objektif. Pada slide ini terdapat 3 pertanyaan dan hampir seluruh responden menjawab benar. Mengenai keamanan OTP, seluruh responden memahami pinjaman online ilegal dan sebagian besar juga memahami dampak inflasi terhadap nilai uang. Secara keseluruhan, hasil literasi objektif berada pada kategori tinggi, yaitu dengan persenan 91,3%. Selanjutnya, sebagai penutup, hasil survei menunjukkan bahwa skor total literasi keuangan digital sebesar 80,8%, sehingga ini tuh termasuk dalam kategori yang tinggi, yang dimana skor tertinggi terdapat pada dimensi literasi objektif, sedangkan skor terendah terdapat pada perilaku. Artinya, pengetahuan responden mengenai keuangan digital sudah cukup baik, tetapi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait keamanan digital, masih perlu ditingkatkan. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Pak Gozi dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya izin menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.